rumus, paham? Nah, anak-anak, tujuan dari mempelajari materi gibah dan tabayun ini ada 4 ya. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian gibah dan tabayun. Yang kedua, mampu menyebutkan dalil terkait gibah dan tabayun. Jadi tidak hanya tahu apa itu gibah, tapi juga harus tahu ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan tabayun dan melarang perbuatan gibah. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dapat memahami bahaya gibah dan manfaat tabayun. Dan yang keempat adalah kalian mampu menerapkan tabayun dan menghindari gibah di dalam kehidupan sehari-hari. Coba dijawab nih pertanyaan pertama. Pernahkah kamu melihat seorang berbicara tentang orang lain? Pernah nggak? Pernah. Nah, sering atau selalu? Selalu. Apa pendapatmu? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Gimana nih kalau orang suka ngomongin orang lain? Vera? Gimana? Menurutmu gimana sih kalau ada orang yang ngomongin orang lain? Baik atau enggak? Tidak baik ya. Apa yang kita lakukan jika mendengar orang lain sedang melakukan gibah? Nah, kalau lagi ada nih temenmu lagi ngomongin orang, apa yang kamu lakukan? Menghentikannya. Dengan cara apa menghentikannya? Dipukul atau dengan cara yang baik-baik tentunya ya. Dinasihati dengan kata-kata yang baik, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Tujuan kita baik jika disampaikan dengan cara yang salah juga hasilnya tidak akan baik. Jadi tujuannya baik, yang dilakukan pun harus dengan cara yang baik ya. Dengarkan. Udah tahu nggak musik terbaru? Kamu tahu kan si Tata? Dengar-dengar dia sedang ketemuan sama cowok, boy. OMG banget sih, sekali banget gue gak salah mengantar jadi antara cowok ke sekolah, coy. Nah kan, valid nih gue yang gue dapetin. Kok gitu ya si Caca? Kayaknya sih Alif tadi baca cowoknya dari Pada gimana nih? Bagus. Suka gak aku kalau manusia macam ini? padahal dia pernah bilang gak pacaran, coy. Lanjut terus. Makin banyak loh teman-teman di neraka nanti. Sok suci banget ya Caca. Gila, resmi lah. Besok patah konflik lagi. Manusia macam mereka nih tak sadar loh kalau pacaran kan jadi saudaranya sendiri. Nah, dari video singkat ini bisa kita lihat ya, seorang yang sedang menggibahi temannya. Katanya, itu tadi loh diantar sama cowoknya. Terus langsung yang lain menimpali, oh iya, berarti bener ya begini-begini. Bagus tidak seperti itu? Ya. Seharusnya ketika ada temannya yang ngomong, Sina begini-begini loh, tanggapan kita seharusnya bagaimana? Mencari tahu dulu bener nggak sih? Terus apa lagi? Nggak usah menambah-nambah. Udah yang satu. Sekarang ibu akan menjelaskan dulu arti gibah. Bisa dilihat di sini. Ini ada gambar ya. Ini ada 2 orang yang sedang ngobrol. Itu loh, begini loh. Siapa yang suka begini? Coba angkat tangan siapa yang suka begini. Ayo, gak ada yang ngaku? Nah, tuh kan itu berarti salah satu ini Bu, dia loh Bu yang jelek, padahal diri sendiri pun begitu ya tidak? Ya. Kembali tadi seperti yang aku sampaikan, urusi keburukan diri sendiri, berubah menjadi lebih baik, jangan mengurusi keburukan orang lain. Nih, contohnya nih ada yang lagi ngomongin, terus yang diomongin, kok dia ngomongin aku sih? Nah, entah dia ngomongin siapa, karena adanya dia di belakangnya, berarti dia merasa dia yang diomonginnya enggak? Yeah. Makanya kita tidak diperbolehkan bisik-bisik ketika ada orang lain. Kumpul berempat, yang 2 bisik-bisik, yang 2 nggak ada yang ngobrol, itu tidak diperbolehkan. Gibah atau biasa dikatakan menggunjing, atau biasa di kalangan kita dikatakan apa? Gosip.
Gibah atau menggunjing itu berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya. Jadi, ketika kita membicarakan keburukan orang lain di belakang orang yang dibicarakan, itu disebut dengan gibah. Dalam ajaran Islam, gibah dianggap sebagai dosa besar. Tuh, takut nggak sama dosa? Takut. Kalau takut, jangan dilakukan. Ini masih semangat? Tetap semangat. Lebih semangat. Allahu Akbar. Jangan loyo-loyo ya. Sekarang akan Ibu bagi kelompok sebagai tindak lanjut dari materi yang sudah disampaikan ya. Karena ini kalian sudah duduknya per
belajar kan apa itu gibah, bagaimana tabayun, ayat yang menjelaskan tentang gibah dan tabayun. Jadi tugas kita setelah belajar adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari kedua materi tadi ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Nah, kembali lagi tadi, komitmen diri sendiri bahwa mulai saat ini saya tidak akan membicarakan orang lain. Saya tidak mau memakan daging bangkai orang lain. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Nanti kalau ada teman yang ngajakin gibah, stop gibah. Oke? Bisa? Dan jangan lupa tabayunnya untuk selalu mengklarifikasi informasi yang kita terima. Oke? Ada yang bertanyakan? Cukup? Cukup. Kalau cukup, dibuka bukunya, ibu beri tugas tambahan untuk di rumah. Mau dicatat? Boleh, enggak juga nggak apa-apa karena tugasnya singkat. Buatlah poster tentang larangan gibah. Oke, Bu. Nanti kalian di rumah punya HP? Punya. Silakan boleh cari referensi di HP, cari di Google. Poster-poster tentang gibah. Boleh kalian lihat dari situ. Dan jangan lupa buat semenarik mungkin, jangan cuma jiplak, tambahi dengan kreativitas kalian ya.